Ya pastinya kan banyak banget kasus di luar sana masih ngambilangin atau memutuskan atau menjudge video abang itu sebenarnya itu bener gak ya skeror ya? Itu settingan apa real sih? Iya. Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Iya, asik. Akhirnya Akhirnya habis aku mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah di samudra ya bersama teman bertualang. Iya. Akhirnya ketemu dengan Kamaru. Iya. Kamaru, kalau yang nggak tahu Kamaru, Skeror ya, Skeror Skeror channel ya. Pokoknya Oke. si Dini yang menangkapi hantu, yang mengintari hantu. Iya kan, Oke, kontennya iya, itu kan? itu benar. Kontennya itu dan kontroversi banget si Dini. Oke. Halo, apa kabar Bang? Masih bawa corona lah ya. Iya, Tapi bener. alhamdulillah udah bisa Alhamdulillah. ke Banjarmasin. Nah, itu Bisa alhamdulillah. jalan-jalan. Sudah. Jadi jadi kita ngapain deh ini? Oke, dan thanks banget nih dia jauh-jauh dari Amuntai ya Bang ya, Iya, sambil mau kemana deh Bang? Jalan-jalan aja sih sebenarnya sama ya ada yang diurus juga di rumah keluarga. Oh iya. Karena di Banjarmasin juga ada keluarga. Oh jadi ada keluarga di Banjarmasin juga ya Bang? Ya ada. pas aja sering-sering aja ke Makanya. Banjarmasin Bang. Atau explore Banjarmasin Bang. Rencananya seperti itu. Ah. Cuman karena ini kan mepet waktunya sama Lebaran, jadi kayaknya abis Lebaran sih. Memang ada janji mendatangi ya sebuah Sebuah tempat hotel gitu ya. terbengkalai lah. Oh iya, tahu udah sebut namanya, sudah ngerti Iya. kayaknya aku ya. Ngerti kayaknya. Kita mau expose di sana. Tapi Bang Kamaru nih kesibukannya apa aja nih selain bikin konten, terus apa gitu? Saat ini sih paling apa ya? Enggak Apa jelas ya? juga sih. Paling menikmati hidup ya. Itulah paling jalan-jalan misalnya kan kayak ke Kaltara lah. Sebenarnya ada yang diurus juga di Kaltara, ada sedikit bisnis lah yang mau dibikin kan. Sama juga ya paling camping-camping karena memang hobi suka kan ke hutan. mendaki Iya. hutan-hutan gitu ya. Nah, suka-suka ke hutan ya. Itulah Hutan mana tuh, Bang? hutan masih Kalimantan, Masih di Kaltara, Kalimantan. area Kaltara deket-deket Malaysia. Heeh. Itu hutannya masih bagus banget. Bagus banget ya. Yang kalau kita berburu juga masih banyak rusanya, Heeh. masih banyak kancilnya. Dan ada harimau ya enggak? Harimaunya juga banyak masih. serius masih banyak. Iya. Seru lah. Tidak bisa membayangkan saya, Pak. Tidak saya membayangkan tiba-tiba kita makan di tengah hutan, bikin api, tiba-tiba Makanya. ada mata merah atau apa Sering kan. Iya. biasanya kalau nggak harimau apa namanya beruang sering. Oh, beruang. Iya namanya hutan Iya. kan, rumah mereka itu, Pak. Makanya. Itu Bapak masukin ke situ rumah mereka. Yang pastinya ini mau saat ini kan lagi rame kan. Abang lagi aku lihat di medsosnya agak explore tempat Ya, gitu. itulah. Nah, ada nggak tempat yang berkesan buat abang di ekspor tersebut? Pokoknya ada keasikan tersendiri gitu ya. Tempat favorit atau apa gitu, ekspor misteri-misteri gitu. Kalau saat ini sih saya yang favoritnya masih di daerah Kaltara sebenarnya. Kaltara ya. Karena di Kaltara itu apa ya, horornya itu masih mistis banget. Kepercayaan orang tuh masih dipegang kuat banget gitu loh. Kadang di gunung itu orang masih ada yang ngelakuin tumbal, masih ada yang orang cari pesugihan. Jadi di sana itu masih apa ya, horor banget lah. Kadang kemarin pas kami di Kaltara itu di nama daerahnya itu daerah Sembakong itu gunungnya itu masih horor banget. Sering banget orang meninggal kecelakaan gara-gara pakai baju merah. Jadi di sana itu udah ratusan orang yang meninggal di sana. Banyak banget pakai baju merah meninggal. Dan itu cerita-cerita dari Iya. orang situ ya. Jadi kayak mistisnya itu di sana masih kental banget gitu loh. Ya seru lah di sana. Seru ya. Videonya ada di YouTube sih sebenarnya. Iya. Udah ada gitu ya. Sama juga di Kaltara ini yang saya suka apa ya, bukan suka sih ya, lebih ke sebenarnya Menarik Iya, lebih gitu ya. menariknya di sana itu dukun-dukun itu masih rame. Orang disantet, orang diguna-guna itu masih rame. Coba deh nanti lihat di HP aku masih banyak videonya tuh. Cuman sengaja nggak dipublikasikan dikarenakan
nggak enak kan? Iya, yang pastinya privasi kan, orang iya, kan, iya, aib privasi, orang kan. Iya, nggak bisa. Nah, jadi paling kita tonton sekedar cukup kita aja kayak gitu kan. Banyak videonya di HP. Iya, betul. Iya, yang pastinya kan bukan di situ aja, di sini juga masih ada seperti itu kan. Tapi ya namanya banyak ada di saat kayak gini yang kota-kota gini kan banyak orang nggak percaya atau apa orang kan, udah soal mistis kayak gitu. Udah ditinggalin kan, udah banyak tinggalan orang paling yang penting orang cari uang. Iya, sekarang seperti itu. Iya. Tapi ya pastinya seperti itu, di setiap daerah pasti ada tempat-tempat seperti itu dan adat-adat seperti itu kan pasti ada. Makanya, setiap daerah gitu ya. Nah, pastinya yang abang kemarin explore di situ ya kayak gitu dapatnya ya. Dan itu dari warga-warga sekitar dari juga warga ya pastinya sekitar. Kan. Gak mungkin lah abang langsung explore sana langsung, wah tahu gini kan ya, pasti kan cerita-cerita dari itu juga orang-orang juga kan. Nah itu apa ya? Ini kan abang pembikin konten kreator tentang mistis dan horor gitu ya. Iya, bisa dibilang begitu. Iya, pernah nggak kayak abang itu kayak keserupan, ketempelan atau hal yang mengganggu dan membuat resah bang saat sesudah explore gitu pas baliknya gitu gimana gitu? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya masih tahap belajar kan sebenarnya. Kalau yang kerasukan itu nggak pernah sih, paling cuman ngerasa berat di belakang gitu kan. Tapi kalau kayak masuk full itu belum pernah. Kalau di rumah biasanya selesai syuting itu sering kadang ibu saya, kadang istri saya kerasukan. Sering kayak gitu-gitu sih. Ya paling biasanya di rumah tengah-tengah malam keluar ada lihat ibu cuci piring apa. Ngapain ibu cuci piring di malam-malam? Bu tidur udah bu tengah malam. Nangguk gini. Udah pas nanti kita jalan ke kamar orangnya pada tidur. Kamu gak curiga gitu? Paling kayak gitu-gitu di rumah. Cuman ya pasti karena ulah kita ya kita udah tahu dong. Kita udah masuk hutan gitu loh manggil-manggil. Ya wajar lah di rumah lah, wajar lah intinya gitu. Bagi kamu wajar, bagi kita enggak. Bagi kalian wajar kan? Betul kan? Iya kayak gitulah. Bagi kita kan yang baru-baru atau awam-awam kayak tapi aku sangat percaya ya akan hal itu. Aku percaya akan hal mistis tersebut. Tapi alhamdulillah aku tidak pernah ketemu langsung sama saya itu. Tapi jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Nah terus kan ini kan rame kan kita membahas tentang kontroversi yang ada di video-videonya abang kan dari dulu kan sampai sekarang kan masih kontroversi. Nah gimana sih abang menanggapi seperti itu sih, karena kan banyak banget pastinya haters abang yang tidak suka, yang mencaci maki dan ya pokoknya nganggap itu setting dan real whatever lah gitu. Bagaimana sih tanggapan abang sih seperti itu sih? Kalau saya sih nanggepinnya sebenarnya ya kayak angin-angin aja. Sekarang gini deh, ini nggak cuman buat saya sebenarnya, siapa tahu buat teman-teman kita kan yang memulai YouTube. Itu yang namanya orang ngebully, orang ngata-ngatain itu pasti ada. Pasti ada aja, cuman tergantung kitanya aja lagi kan. Soalnya yang namanya haters itu kita lakuin apa aja pasti ada yang nggak suka. Pasti ada ya. Terus nggak bisa orang membuat kita suka semua gitu. Iya, nggak bisa. Pasti ada aja yang nggak suka dan buru-buru kita kan yang kayak ya YouTuber nomor 1 aja kadang diserang kan. Betul. Gak jauh-jauh lah presiden aja. Presiden kan cuman ngurus negara nih. Masih diserang juga ya. Masih ada yang nggak suka gitu loh. Iya, jadi hal-hal yang kayak gitu wajar aja. Jadi ya mungkin ada teman-teman kan awal-awal baru bikin video dibully orang sedikit, udah nggak usah lagi jangan gitu ya, jangan gitulah ya, anggap santai aja lah, namanya dunia entertain kan. Iya, dunia entertain seperti itu. Kita berani masuk ya udah siap. Iya, ibarat kan kita bikin video itu kita udah siap iya, gitu. Kita udah siap. Udah pasang badan lah intinya. Makanya. Karena kita nggak upload kan, itu udah pasang badan gitu. Baru kita kan artis aja. Iya, pasti banyak banget. Ada yang sampai stres. Ada yang sampai berhenti, ada yang sampai malah larinya ke hal negatif karena cuman buangin kata haters itu doang. Tapi kamu pernah stres nggak di saat seperti itu? Kalau saya malah kita malah ketawa aja di rumah. Kita malah serius, kita malah ketawa aja. Nggak apa-apa lah, biarin aja. Mungkin orang cari panggung atau mungkin orang ya wajar lah Indonesia kah.
Iya. Pasti ada aja yang nggak suka. Pasti ada. Nggak bisa, kita nggak bisa orang itu harus pro ke kita, nggak bisa makanya. gitu. Iya. Kadang kalau saya lihat di YouTube itu ceramah aja tuh, ceramah ini ada aja yang nggak suka. Iya, maksudnya itu kan. Walaupun ceramah agama pasti ada juga yang nggak suka. Makanya nggak bisa kita definisikan orang itu semua suka. Ya kayak gitulah. Terserah ya, yang pasti kan kita di platform YouTube terserah orang mau nonton, terserah mau enggak, terserah. Makanya. Kita nggak maksa kan, yang pastinya kan. Yang namanya YouTube kan konten hiburan gitu loh, media hiburan. Jadi tergantung orang menanggapinya kayak gimana aja lagi. Orang suka ya silakan ditonton. Orang nggak suka nggak usah, orang percaya ya silahkan, nggak silahkan. Ya namanya entertain kan. Iya sih pasti. Iya. Banyak yang ya pastinya kan banyak banget kasus di luar sana masih ngambilangin atau memutuskan atau menjudge video abang itu sebenarnya itu bener gak ya skeror ya? Itu settingan apa real sih? Iya. Itu. Makanya kalau saya tadi sih menanggapinya kayak gitu aja. Tergantung pribadi masing-masing. Iya, tergantung pemirsa berarti ya. Kalian bisa rasain nih, kalian bisa lihat, kalian bisa rasain ini beneran ada kejadiannya nggak di daerah kalian. Ini dari cerita nyata nggak? Atau bikin-bikinannya kayak gitu aja. Kalian rasa memang benar-benar ada energinya bagi yang ngerti kan? Ya kayak gitu aja sih. Iya, ya mau percaya terserah, yang nggak mau yang nggak percaya ya udah terserah gitu. Yang penting kalau merasa terhibur ya tonton aja, sebenarnya itu aja. Iya, ambil yang baik-baiknya ya udah. Berarti ini emang ya hiburan lah intinya lah. Kamu bikin hiburan ya, gitu. Makanya kebanyakan kan orang ada yang salah tanggap atau apa gitu kan, itu kadang jadinya jadi kontroversi yang sangat besar gitu sebenarnya sih di situ sih. Dan kalau saya lihat di YouTube itu ada satu orang sih yang sebenarnya memang nggak suka banget nih. Saya sih sebenarnya pengen sih kalau misalnya dia udah agak naik gitu kan. Intinya naik tanpa menjatuhkan orang lain. Iya, itu wajar, harus kayak gitu. Iya, tanpa menjatuhkan orang lain. Kalau memang besok-besok dia memang bisa berkembang, saya belikan tiket, saya ajak dia penelusuran. Iya. Amin. Nah, itu lebih iya kan lebih makanya, maksudnya kita ini kan support terus kan dengan teman-teman yang lain atau apa kan, yang intinya kan ya itu jangan pernah menjatuhkan orang lain kalau ingin naik gitu. Itu sebenarnya sih sangat klasik lah padahal kan kalau kita YouTuber atau apa kan ya kita harus sama-sama saling bantu gitu kan. Yang apa ya, kalau saya lihat sih YouTube itu sebenarnya indah sebenarnya. Apa ya, tempat kita menyalurkan seni berkarya gitu loh. Tapi adanya orang-orang kayak gini ini malah kayak gimana ya? Sana apa saling benci sana sini kan? Padahal kan kita nggak membuat itu. Iya, makanya. Kan? Besok-besok paling kebanyakan orang kalau ada YouTuber yang lagi naik daun dimusuhin kayak gitu aja udah cari nama. Pasti kayak gitu. Iya, makanya. Jadi keindahan YouTube itu hilang gitu loh. Gigi sayang aja sebenarnya. Kan. Nah, tapi ada nih titipan pertanyaan dari Jar Borneo ya. Iya. Apakah Anda puas berkonten seperti itu katanya? Sebenarnya apa ya? Kalau dibilang puas sih sangat puas. Karena yang pertama di sana hobi saya. Saya memang hobi. Anda ini ada orang nih misalnya entah itu di daerah Banjarmasin, daerah Banjarbaru yang memang rumahnya horor, berhantu. Kalau saya ada waktu pasti saya datangin. Jadi atas permintaan dia juga ya. Ini rumah ini. Jadi kayak karena memang hobi di sana tadi. Puas banget sebenarnya. Hobi kamu nyari-nyari yang nggak kasat mata itu ya gitu. Kalau bisa nggak pulang, saya nggak perlu pulang-pulang lagi dah. Serius. Iya sih kan, nah, namanya kita kan hobi kan beda-beda. Ya, makanya. Kan. Tapi hobi Anda itu termasuk aneh loh. Nah, yang pastinya ya kita tinggalkan itu ya. Yang pastinya terserah penonton lah kamu bikin itu. Yang pastinya kadang kan ada yang bilang, wah ini merugikan, ini pembohongan publik, ini atau apa bla 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 lah. Ya sebenarnya kan kembali lagi ke kata kamu kan, ke pemirsa kan. Nah itu aja sih sebenarnya sih. Mau klarifikasi, mau minta maaf gimana juga ya. Dia emang bikin seperti itu. Mau si publik nilainya kayak gini, nilainya kayak gitu ya seperti itu. Ya makanya ya namanya media kan. Kalau kita lihat
di TV aja parah lagi. Ya, pasti. Ngapain nggak dipermasalahin? Iya, malah gitu. Saya pernah lihat perasaan ada di TV orang cerita horor nih, horor orang kerasukan berkelahi sama ustadznya baca ayat-ayat malah kalah, malah mati. Kayak aneh ya, kayak aneh gitu loh. Jadi kalau orang mempermasalahin, wah ini apa sih, merugikan ini, merugikan itu, ya di mana gitu loh. Orang di film aja malah yang yang aneh pokoknya ya. Jadi aneh-aneh gitu loh. Sebenarnya sih tinggal publiknya aja lagi sih, kalau orangnya aja sih lagi sih. Dan sebenarnya kemarin itu tujuan saya bikin konten sih sebenarnya. Yang pertama saya sebenarnya intinya pengen mengedukasi sebenarnya kalau tentang hal-hal mistis. Oh tidak boleh, kalau bikin sesajen bakalan kayak gini. Kalau orang biasa berkomunikasi dengan jin kayak gini. Sebenarnya setiap video saya itu pasti ada saya sisipkan gitu loh, pesan-pesan agar kita itu nggak menyalahi gitulah, menyalahi kodratnya lah, intinya itu ya kayak menyalahi, gitu. Maksudnya mengsirikan juga tidak ada unsur-unsur seperti itu ya pastinya. Orang-orang yang biasa menggantungkan dirinya sama benda-benda jimat-jimat gitu loh. Sebenarnya ada pesan-pesan kayak gitu. Selain juga buat hiburan kan. Yang pastinya kan kamu cuma explore, kamu cuma melihat, kamu cuma senterin. Udah makanya, gitu aja kan sebenarnya kalau aku lihat video-video kayak gitu kan. Maksudnya kamu nggak ada bilang, oh saya harus nggak ada kan, kamu cuma explore doang ya. Sekarang saya yang bingung, yang merasa dirugikan ini siapa? Gitu. Lo takut kencing, mau dibantu kencing. Maksudnya kan mungkin yang dirugikan itu ya seperti teman-teman yang mungkin ini settingan, ini bohongan, mungkin itu kan, karena kan mereka mungkin awalnya adalah penggemar kamu atau apa, dia merasakan seperti itu. Wah, aku rasanya dibodohin lah, kayak gitu-gitulah, mungkin seperti itu sih. Kalau dari 80% hater saya itu saya pernah amati itu dari orang-orang yang memang dari sebelah. Soalnya saya pernah nomor saya itu ada yang nge-screenshot nomor saya itu disebarkan. Habis itu dimasukin ke sebuah grup. Jadi isinya itu grup-grup head dari konten saya. Habis itu mereka di sana itu kompak. Jadi kalau ada video baru atau apalah yang baru kan, mereka langsung serang. Langsung ada aba-aba satu orang nih. Ada kayak ada komunitasnya gitu. Ada komunitasnya sendiri gitu loh. Dari grup-grup yang biasa nyimpan mukanya gitu loh. Iya, mungkin kayak gitu juga ya. Maksudnya ada salah satu grup atau kayak boleh kita sebut kayak apa ya, kayak prajurit apa ya, gitu, army gitu ya, lah. Maksudnya gitu lah pokoknya. Yang pastinya kan ya udah nggak apa-apa kan, karena kan ini dunia entertainment tuh bebas aja. Iya, yang pastinya jangan tidak melampaui batas norma-norma yang sudah di ini kan. Itu aja sih sebenarnya sih. Berarti kamu paling pernah diserang haters yang paling ngeri, paling menakutkan apa nih? Yang paling ngeri ya. Yang pernah gitu. Saya tahu sih sebenarnya orang di balik para haters ini, saya tahu sebenarnya komunitas-komunitas yang dia bikin saya tahu. Karena saya pernah dimasukkan ke grup itu, saya tahu aktivitas mereka. Nah, yang parahnya itu beberapa kali saya pernah ketemu jam 3 subuh, jam 4 subuh itu ada orang yang berusaha masuk ke akun saya beberapa kali, cuman karena akun Google saya itu pengamanannya proteksinya double. Jadi kadang orang mau berusaha masuk ada pemberitahuan langsung. Iya. Beberapa kali itu. Kalau saya sebut, maaf ya, lokasinya di Timika. Itu pas dia mau masuk beberapa kali saya dapat lokasinya. Kita langsung cek, kita dapat lokasinya di sini. Pokoknya lengkap sampai rumahnya. Jadi kata teman-teman, ini gimana? Kita selesain, kita kontak kepolisian di sana atau gimana? Kata saya, ya nggak usah lah. Yang penting emang protect. Iya, makanya. Sih. Kebanyakan sih pasti seperti itu ya. Kalau ini kan crime cyber gitu ya namanya. Jadi bisa, kayaknya ada hacker. Banyak itu. Selebgram juga banyak kena hacker itu sepertinya tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, whatever lah. Yang penting tidak mengganggu mengganggu kehidupan juga. Ya pastinya udah ke protect benar ya, pastinya kamu harus proteksi juga sih, yang benar sih. Nah, yang pastinya kan kita kembali nih ke mistis ya, itu udah konten ya mistis. Sebenarnya kamu emang bisa melihat atau sejak lahir gitu anak, atau bisa disebut anak indigo atau gimana sih?
Kalau dari basic keluarga sih sebenarnya emang horor semua. Emang keturunan. Keturunan dari candi dekat rumah saya, namanya itu Candi Agung. Memang keturunan di sana. Orang tua saya juga basicnya memang di sana. Kalau orang tua saya dulu basicnya tabib. Tabib dulu ngobat-ngobatin. Iya. Kalau orang di daerah Amuntai pasti tahu bapak saya. Jadi dia ngobat-ngobatin orang, dan itu sekali lagi bukan dukun ya. Nah, itu dia nggak minta mahar, nggak minta bayaran, udah ngobatin, udah salam, silakan pulang. Gitu aja. Tabib kan beda. Tabib. Kadang ada juga orang ngasih. Tapi itu ngasih, bukan kita yang minta. Dikasih betul. Ya diambil aja. Habis itu dikasih sama anaknya biasanya. Kalau agak banyakan dikasih sama anak yatim. Gitu. Ya. Dan kalau dari saya sendiri sih awal-awal ngelihat kayaknya SD, kayak SMP. Saya lupa. Rasanya SMP sih, yang udah parah-parahnya gitu loh. Sampai keluar kamar itu takut. Ke WC itu loh. Takut, sana sini di samping. Nongol-nongol. Iya, pada waktu SMP abis itu saya disuruh dulu cari ustadz pembimbing. Belajar agama, memperkuat inilah agama gitu kan. Lama-lama ya makin hilang, tapi malah beda. Bedanya gimana tuh? Saya nggak lihat kayak gini lagi, tapi kayak saya ngerasain. Misalnya ini, misalnya isi rumah, saya bisa lihat gambarannya ada. Kayak apa ya istilahnya, kayak nyawa kita itu keluar. Kayak jalan-jalan di rumah. Apa itu namanya? Aku lupa namanya itu. Kalau orang bilangnya sih gak tahu juga sih ya. Saya juga masih baru-baru belajar. Kalau nggak salah, lupa aku namanya. Kalau nggak salah, sukma nih. Sukma. Jadi dia kayak keluyuran gitu loh. Kita bisa tahu sih rumah. Jadi bedanya kayak gitu sekarang. Saya nggak lihat sama mata lagi, cuman kayak ngerasain sama hati. Oh, di rumah ini ada perempuan nih. Kadang kita merasa, oh di samping pintu itu ada perempuan tuh. Kita merasa aja gitu loh. Merasakan sensitif lah intinya lah. Yang pastinya kamu ada pernah diliatin lagi kalau saat-saat sekarang gitu, pada masa ini gitu? Kalau sekarang sih ya nggak pernah sih lagi. Dulu aja berarti. Dulu aja sih yang parahnya. Mungkin ditutup ya atau enggak, atau gimana? Nggak ditutup juga, cuman karena belajar agama. Ya. Saya dulu serius belajar sampai tauhid, belajar fikih, cuman mau ngilangin itu tuh. Ya lama-lama malah bukan hilang sih, tapi kayak malah berubah. Pokoknya makin sensitif tapi merasakan. Iya, pasti gitu merasa lah. Tapi apa yang kamu, maksudnya apa yang kamu rasakan pada saat itu? Takut gitu atau curhat sama teman pasti dusta ini apa nih? Wah, pasti bohong, ini bohong. Kan pasti kayak gitu kan, ada orang gak percaya kan. Nah, itu gimana sih kamu menanggapinya seperti itu? Kalau saya sih karena emang dari basic keluarga sudah ada kan. Terutama sama bapak udah dikasih tahu dulu kan. Kamu kalau ngomong begituan sama orang yang tahu aja. Keperlu sama orang. Makanya aku biasanya di sekolah sering ngobrol sama teman nih. Ngobrol. Nanti dulu diam dulu. Kayak ngomong sama orang lain juga. Karena saking kacau. Bahkan kadang dulu saya pergi sekolah waktu SMP pakai sepeda. Jalannya itu, nama SMP saya SMP 2 Lampihong, orang pasti tahu jalannya horor banget. Sepi jalannya. Sebelah-sebelahnya kuburan, sepi masih. Jadi kadang saya bersepeda itu ada orang gantung di atas pohon. Ada kayak lihat orang zaman dulu gitu loh. Kayak, tapi kamu takut gak itu pada awal-awal itu? Kalau bisa lari, udah lari-larinya aja udah. Tapi kamu menyadari bahwa itu bisa itu di saat apa? Pernah kan kamu pastinya kan kamu pernah kan merasakan oh ini ada, tapi ya udah dianggap kayak manusia gitu kan, kecil kan. Lama-lamaan biasa aja udah. Kayak lihat ada ya orang pribumi digantung Jepang di pohon kayak gitu-gitu biasa. Kalau saya pas waktu kecil-kecil banget dulu ya pernah, cuman abis itu agak besaran hilang. Jadi dulu kalau di rumah itu bapak kerja ngajar, ibu sibuk entah jaga sayur di luar atau apa kan. Saya di rumah sendiri, kadang pintu dikunci. Itu rumah saya tingkat 2. Jadi kadang ada perempuan turun di tangga. Nengok saya. Gitu ya. Saya sendirian di rumah. Serem coy. Sering, waktu kecil-kecil banget itu loh. Saya nonton di rumah, itu masih belum TK lah. Tapi masih ingat gitu ya. Masih ingat gitu. Ya. Agak beberapa tahun saya agak bisa ngomong itu loh. Kayak saya ngasih tahu ibu, Bu,
siapa perempuan di atas itu tadi? Siapa, kata ibu saya, perasaan sendiri aja di rumah. Setelah itu saya nggak pernah lagi ditinggal di rumah. Takut juga ya, biasanya dihidupin TV, dikasih makanan, udah diam aja udah di rumah nonton. Ibu di depan. Enggak ya, cabut. Iya sih, macam-macam sih ya. Tapi kan apa ya? Mungkin ada tingkatannya ya, seperti kan macam-macam enggak? Sebenarnya ada tingkatan. Gitu. Kalau mistis atau horor atau melihat itulah. Nah, ini apa? Ini kan kembali lagi kita di saat konten. Apa pernah terjadi hal-hal yang tidak menginginkan di saat kamu syuting gitu? Pernah nggak terjadi kayak ya konflik kerasukan atau apa gitu di saat kamu syuting gitu? Kalau kerasukan kalau pas syuting sih nggak pernah, karena keseringan saya sendiri. Jadi kalau saya sebenarnya susah untuk dimasukin. Kadang sama teman-teman ngumpul kan, kita iseng-iseng ganti-gantian nih masukin. Saya malah nggak bisa. Kayak fisik aja, tapi ke fullnya nggak bisa. Jadi paling kadang misalnya kalau saya syuting yang ngerasa ya paling tangan gerak-gerak sendiri, tapi nggak bisa masuk full. Kadang berat, kadang di belakang. Itu lemesin aja biasa, Mas. Iya, ke belakang. Ya malah makin. Lemesin aja bang, kan biasa orang gitu kan, lemesin aja. Jujurnya teriak sendiri juga. Ya paling kayak gitu sih. Nah kalau di lokasi kayak gitu, suara-suara paling banyak. Nah, suara-suara ya. Pas masih siapin kamera, pasang baterai di lampu, tuh sering banget suara. Orang ketawa, kayak orang ayo kita, gitu ya. Suara orang kayak mukul pohon, buk kayak gitulah. Pokoknya banyak lah kayak aktivitas kayak orang gitu. Kalau kita sendiri, coba aja deh sendiri, pasti macam-macam aja. Malas deh aku nyoba. Kalau sudah pas di rumah, itu baru biasanya. Kadang ibu saya kesurupan, kadang istri kesurupan, sering banget kayak gitu. Kadang, nah itu kamar kita itu, uniknya kamar kita itu ada jendelanya itu pakai kaca, tapi nggak pakai tutup gitu. Itu nggak pakai gorden. Itu nggak pakai gorden. Tiba-tiba ada yang lewat, ada yang nongol kan. Dan di sebelahnya itu pemakaman umum. Sama tiang listrik yang ada lampunya. Jadi kita biasa tidur bergelap, matiin lampu. Jadi karena tiang listrik ada lampunya kan, masuk ke kamar nih. Jadi sering banget itu ada bayangan orang di jendela. Ya, lewat gitu ya. Bang gitu, nasi padang bang. Kayak meme-meme itu kan, yang apa itu, pengabdi setan. Ya. Serem ya ternyata ya. Tapi kamu udah terbiasa ya hal seperti itu ya gitu. Kalau awalnya nggak terbiasa juga. Awalnya memang gak terbiasa, tapi lama-lama malah seru. Iya, malah seru ya. Kamu menikmati itu ya ternyata ya. Nah, kenapa sih kamu jadi tertarik sih di dunia mistis sih? Awalnya dulu apa ya? Karena saya kebanyakan belajar agama ya. Saya mikir, saya masih awam. Saya ngerasa bapak saya itu ngobatin orang malah kayak dukun. Bapak, dikiranya kayak dukun gitu. Bapak ngapain sih kok kayak dukun gitu loh? Saya dulu malah menentang. Bahkan dulu, mohon maaf ya, dulu bapak saya banyak banget punya minyak perempuan, minyak apa. Tapi dia datang sendiri gitu loh, nggak kemauan kita. Datang sendiri. Ya? Jadi dari pola pikir saya, ngapain sih bapak saya punya barang-barang beginian, barang-barang musrik lah. Padahal saya nggak tahu dulunya kalau itu datang sendiri gitu loh. Dan dia pun nggak makai sembarangan gitu loh. Di situ nggak suka, saya belajar juga. Ujung-ujungnya malah lari kayak gini. Saya mendalami, dulu saya mendalami meditasi tiap sore saya tuh. Meditasi apa segala macam, belajar apalah. Tapi kamu suka belajar itu ya, jadi hobi kamu belajar gitu-gitu ya. Sampai sekarang saya sebenarnya masih belajar. Masih banyak teman-teman yang belajar saling sharing gitu loh. Tapi yang pastinya kamu belajar tapi tidak menuhankan itu. Iya, kan, sebenarnya kan just belajar ya sebenarnya ya. Iya sih, sebagusnya itu yang penting. Kalau kamu di dunia kamu ya udah kamu mengetahui seperti itu, dampaknya seperti ini seperti ini. Nah itu kan, itu aja sih sebenarnya ya kalau kamu ya. Nah terus
kita nih ngobrol tentang pribadinya Kamaru nih. Kamaru ini sebenarnya nggak horor banget juga kan, kalau ngobrol juga asik, ketawa-ketawa nggak horor banget, nggak cilak-cilak mata atau apa. Kan Bapak penampilannya nggak serem-serem amat kan, maksudnya apa sih hobi-hobi kamu gitu selain ini gitu. Yang pertama dulu yang saya tekankan, yang pertama saya bukan dukun, iya. Dan juga saya bukan ustadz. Jadi banyak banget biasanya teman-teman yang komen, Bang, saya mau belajar nih Bang, saya mau belajar agama ini. Nah, yang pertama saya tekankan itu, saya bukan ustadz, basicnya saya nggak ada ustadz, dan saya juga bukan dukun. Walaupun sebenarnya saya suka kalau ada orang diguna-guna, disantet, saya suka datang. Tapi orang-orang tertentu, kadang saya kalau memang ada sanak keluarga atau saudara atau hati lagi, atau ada panggilan hati lah, ini kasihan nih orang, saya datang, saya ngobatin orang, makanya nanti lihat aja di HP tuh seru-seru videonya, banyak. Kadang bantu-bantu orang kayak gitu, kadang paling kayak rumah orang yang katanya ada penunggunya, suka penampakan, saya datang, ya kalau dirasa bisa jadi konten ya saya buat, kalau orang nggak mau ya paling saya simpan gitu aja buat kenang-kenangan sendiri. Oh dulu pernah kayak gini di rumah ini, paling kayak gitu aja. Iya betul sih. Makanya kayak di Kekaltara kemarin sebenarnya ngurus beberapa berkas, tapi ujung-ujungnya malah berkasnya banyak nggak terurus, malah banyak datang ke tempat orang. Sampai-sampai saya di sana ada pada waktu sore, saya diajak nih, ada orang datang ke rumah, katanya tolong dong cekin rumah katanya. Sering banget pada waktu sholat ada yang ganggu, ada yang lewat-lewat di belakang, datang ke sana kan. Pas datang di sana, saya duduk di ruang tamu, saya nggak ngomong apa-apa, saya lihat, udah saya kasih tahu, rumah bapak ini sebenarnya ada sesuatu yang menarik. Bapak nyimpan pusaka nggak? Kalau ada dibuang aja atau apa? Katanya nggak ada. Ini penunggunya ada Pak di tengah sini, kata saya. Sosoknya seperti ini. Coba kita ke sana, aku bilang. Pas ke sana saya tunjukin ini orangnya, saya bilang. Ini di depan Bapak orangnya. Dia lihat gitu? Dia nggak lihat. Oh iya. Habis itu kata saya di belakang rumah Bapak juga ada begini. Nggak lama kerasukan, keluarganya kerasukan sendiri. Dia ngomong, kenapa mengganggu saya, katanya. Dia ngasih tahu semua apa yang udah saya kasih tahu duluan. Oh gitu ya. Dia langsung saya tanya lah, di kamar ini kenapa kamu suka kesini? Kamu yang saya tunjuk tadi, iya katanya, ini. Orang merasa percaya, dan ternyata orang cuma ngetes. Ternyata orang itu ya pengusaha ya barang-barang gitu lah. Barang-barang antik gitu ya. Dan pada waktu itu saya langsung mau diajak. Saya langsung mau diajak jadi anggota dia. Sampai-sampai saya langsung dimintain nomor rekening. Tapi kamu menolak atau gimana? Ini dikasih uang. Kamu buruan pulang ke sini, ikut kami. Tapi kamu menolak atau gimana? Boleh disebut nggak sih usaha apa? Biar nggak salah paham. Boleh. Intinya orang cari gaharu lah di hutan. Orang banyak tuh nggak tahu tuh kayu kan? Iya kayu. Tapi harganya pas saya lihat, saya kira kan cuman paling katanya doang mahal, katanya doang. Saya memang lihat di videonya itu bapaknya transaksi. Oh dia bikin video gitu juga ya? 3M sekali jual satu pokok aja, 3M. 3 koper. Di situ langsung nih orang tertarik kan. Oh ternyata ini bisa lihat. Mereka butuh orang kayak gitu. Orang bisa lihat, orang bisa berkomunikasi. Siapa tahu nanti banyak. Tapi kan setelah itu sampai mau ditawarin, mau dikasih uang seperti itu kan, yang penting ikut. Saya coba konsultasi sama orang tua, sama istri. Katanya nggak usah lah. Iya. Kayak gitulah. Cari aktivitas sehari-hari yang aman-aman aja gitu. Iya sih sebenarnya. Soalnya jauh juga kan, harus menyusuri hutan juga kan. Itu jalan kaki kata bapaknya bisa sampai 15 hari. Gila, bisa sampai 1 bulan. Kaki. Itu berhenti di sebuah hutan cari. Nanti kalau nggak ada jalan lagi. Aduh, sumpah ya. Kayak gitu. Dan keseringan kata bapaknya itu ini lagi ya? Ini udah ketemu pohonnya nih. Udah diikat, besok mau dikapak. Ujung-ujungnya besoknya udah nggak ada lagi, hilang ya gitu. Hilang ya. Jadi tapi mistis juga itu iya ya? Sebenarnya apa ya apa sebenarnya ya kayak gitu yang ada mistisnya lah sebenarnya. Sama kayak pusaka sebenarnya itu betul. Tuh makanya di rumahnya itu rame banget.
Iya sih. Itu kan just cerita ya, pastinya ya. Ya teman-teman pasti harus memilah juga gitu kan. Nah ini aku kan juga biasa kan aku percaya juga sih hal-hal mistis. Dan aku juga aku paling suka nonton kayak Junarisa, Skeror, itu Sarah Wijayanto. Itu aku suka banget gitu nonton dan aku mengikutin mereka gitu. Kenapa aku tertarik gitu ya? Tertarik, aku emang dari kecil emang tertarik seperti itu. Walaupun dulunya kan petakut, ya takut penakut kayak gitu. Ya kayak Rol juga, tiba-tiba kencing ada bunyi gubuk kan, kabur langsung kan. Kan seperti itu juga sempat takut. Tapi aku merasa kok jadi salah satu aku penasaran gitu. Mau ikut nggak? Enggak. Serius lah. Enggak. Kita expose daerah Banjarmasin. Boleh sih kalau nanti sih aku jadi bintang tamunya boleh sih. Atau mau sekalian dicoba di sini? Jangan lah. Iya kan di situ. Masalahnya kebetulan lagi ada nih di belakang kamu tuh. Iya. Kita coba-coba kan biar ya ada angin-angin dicolek-coleknya dikit di belakang. Pasti ada lah dari sana. Tapi ya entah kenapa mungkin ya dari nenek moyang atau buyut gitu mungkin ada proteksi ke aku ya. Kayaknya sih seperti itu sih. Iya, biasanya kalau keturunan lebih menjaga sih sebenarnya. Cuman kalau ya secara agama tetap aja sebenarnya kita nggak boleh berhubungan sama ada batasan lah. Ada batasan kan? Lah, yang pastinya ada batasan juga. Mereka itu bisa berbohong juga gitu. Mereka bisa berbohong, tapi ya tergantung kitanya aja lagi gitu. Jangan makanya. Intinya kayak kita bikin konten apapun itu jangan terlalu percaya banget 100% gitu loh. Ya, intinya ambil yang bagusnya aja lah, ambil pelajarannya. Kalau menurut kalian itu menghibur, ya silahkan ditonton gitu kan. Kalau merasa dirugikan ya silakan. Kalau merasa dirugikan ya banting aja HP kalian udah. Pokoknya kalau kalian mendengar podcast ini kalian merasa dirugikan langsung aja DM dia. Ya udah. Karena yang pastinya kan kalau podcast ini emang aku nggak pernah ada potongan atau apa. Makanya. Yang pastinya kan dari kamu kan apa maksudnya ekspor dari orang-orang itu kan pasti cerita-cerita nyata atau urban legend yang orang itu tidak bisa menyampaikan kepada orang yang awam atau orang itu nggak bisa menyampaikan kepada orang yang tidak bisa melihat. Iya kan pasti kan. Misalnya nih aku nggak bisa melihat terus kamu bisa kan katamu ada di belakang, wah nggak percaya. Anggap aja seperti itu kan. Iya, makanya. Iya, walaupun kita mempercayakan, maksudnya walaupun kita memaksa, walaupun kita apa kan, tetap. Iya itu. Sesuatu yang abstrak. Kembali keyakinan ya. Kembali keyakinan kita lah. Dan sebenarnya di konten-konten aku tuh biasanya sih lebih sering membahas yang kayak kata orang pamali. Kita coba tuh. Dan di sana biasanya sering saya bahas ini kenapa kok bisa mengundang, masalahnya apa, kayak gimana. Ya paling kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi ya apa ya istilahnya ya, lebih ke yang kayak urban legend tadi lah. Nah ya urban legend. Maksudnya kamu mengetahui cerita itu kamu bikin di situ. Ya, makanya gitu, di kan? situ. Oh ya paham. Jadi kan orang kan maksudnya kamu di situ juga membikin kan taunya dari sumber-sumber narasumber. Pasti ada kan narasumber pasti kan? Ada. Nah, pasti ada kan narasumber kalau ini ada ini, kalau di sini ada ini, kalau di sini ada ini gitu. Dari pengalaman-pengalaman orang tua dulu kan karena nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya, sebenarnya kalau orang yang bisa mengambil sesuatu hal sebenarnya ada pelajaran sih sebenarnya di sana gitu loh. Jadi nggak semua senegatif pikiran orang juga. Nggak semua semistis yang jahat. Iya, gitu ya. Sebenarnya sih. Oh iya sih ada planningnya sih ke depannya gimana sih? Skeror ini gimana sih planning ke depannya? Gimana sih ya? Ngikut orang cari gaharu aja kali ya. Ya karena kan ya sekali-kali lah bikin konten apalah gitulah. Bintang tamunya Pandas boleh nanti bisa aku juga mau explorer ya makanya gitu. Tapi takutnya kan kalau aku tetap ini kan tiba-tiba ada temennya kan. Gak apa-apa sekalian jadi tumbal juga gak apa-apa. Nah ngomong-ngomong teman tumbal, kamu tadi udah ngomong ya di awal tadi ya tuh tumbal itu sejenis yang macam-macam ya. Mungkin kayak keyakinan mereka gitu ya mungkin ya.
atau kayak kayak bikin jembatan atau apa kan macam-macam sih sebenarnya kalau itu. Tapi ya terserah mereka cari aja deh sendiri ya. Gue malas bahas itu deh, takut gue ya pastinya Skeror harus tetap berkonten gitu. Itulah. Walaupun ya banyak haters kan, banyak haters ya wajar lah haters itu. Tapi kamu harus buka kolom komen loh sekarang. Enggak, masanya sekarang buka kolom. Sudah. Kemarin itu yang pertama kenapa saya tutup itu banyak banget ya army yang bertopeng itu, share ini apa namanya link, share link. Jadi itu masanya kalau kebanyakan spam atau apa takutnya ada pelanggaran atau apa. Yang pertama di situ. Lalu yang kedua banyak juga orang sebar-sebar link tapi kalau orang yang awam ngeklik ternyata isinya kayak macam penipuan masuk ke perpindahan akun. Ngerti. Dulu ada seperti itu gitu ya. Makanya saya dapat bang katanya banyak link-link ini katanya. Kalau diklik tiba-tiba kan data-data akun kita kan bisa kebaca gitu. Banyak link hacks. Makanya di sana saya pikir ini takutnya ngerugiin orang atau gimana. Tutup dulu lah sampai kondusif sampai kondusif ya udah buka lagi gitu loh. Saya sebenarnya kalau masalah yang dikata-katain head nggak masalah sama sekali gitu loh. Nggak masalah kayak apa ya kadang saya biarin aja gitu loh. Nggak masalah, cuman karena itu tadi banyak link lah yang nggak jelas. Link yang keindahan. Iya, apalagi kan? Saya ini nggak punya kayak manajemen yang ngurus masalah begituan. Gitu. Nggak mungkin dong kita ngapus satu-satu gitu loh. Aku aja capek biasa kalau ada komen itu. Serius. Apalagi kan kalau komen-komen hati itu bisa sakit hati sendiri kalau baca. Makanya mending udah tutup aja lah dulu. Karena kan kita manusia juga, lihat hard komen itu kan aduh. Pas pagi-pagi mau makan kan tiba-tiba ada komen. Iya, makanya. Anjingnya gini gitu ya. Males banget tiba-tiba mau olahraga kan masuk lagi head comment lagi kan. Makanya ada aja pasti si head comment ini. Iya, tapi yang nggak apa-apa yang mulai kondusif. Yang pastinya ya udah gitu aja. Ya lu bikin konten ya buat hiburan. Makanya penonton terserah mau nonton terserah mau enggak terserah ya kan. Mau bilang itu settingan atau mau itu bilang real ya terserah kalian makanya. Juga ya kembalikan pada kalian kan. Terus masing-masing. Iya, kalau kita ngomong ini settingan maksudnya. Terus lu mau apa juga kan? Iya, makanya. Iya, pembodohan publik. Ya udah kan ada tulisannya hiburan gitu kan. Lu enggak usah tonton makanya dari tadi. Lu kalau merasa lu harus kayaknya harus bodohin atau emang lu yang bodoh ya udah banting aja HP lu enggak usah ditonton. Apa susahnya? Bagusnya lu harus pertama itu harus bikin deh. Maksudnya bikin tontonan ini diperuntukkan untuk ini. Harusnya kayak gitu deh. Ya, di awal video gitu. Kalau video saya sih sebenarnya genrenya emang ke dewasa. Dewasa ya. Iya, tapi mungkin yang nonton ini ya wibu-wibu. Ya, lihat. Ya, rame-rame lah semuanya lah nonton karena mereka kan penasaran. Mereka juga nonton malah kayak sakit hati sendiri gitu loh. Makanya kayak gitu. Jadi mending yang memang gak suka ya udah nggak usah ditonton kayak gitu maksudnya. Itu nggak cocok sama kamu. Iya, maksudnya cari aja tuh Pandas Musik gitu ya. Cari aja apa ya kan. Kalau nggak suka sama Skeror cari aja Pandas Musik. Makanya, gitu mau musik Banjar. Denger musik gitu kan. Daripada lo udah tahu nggak suka tetap ditonton. Iya, terus sakit hati sendiri terus ngomen sendiri gitu loh. Iya itu kan sebenarnya kan. Intinya sih itu sih kalau gua saran ya lu bikin itu aja sih warningnya sih di awal sih biar yang nonton kan tahu ini hanya hiburan semata. Terserah Anda ini real atau nyata terserah gitu. Mau tonton silakan. Iya, makanya. Tapi kalau dari saya pribadi sih nggak masalah juga. Karena balik ke itu tadi orang ngelakuin apa aja pasti ada yang nggak suka. Pasti ada yang suka betul. Pasti ada. Pasti back pasal itu ya. Makanya pasti back gitu. Nah, Pak ini kan ada pertanyaan sedikit. Di saat pandemi ini terdampak nggak kamu? Maksudnya bikin video susah atau gimana gitu? Itu tadi kita nggak bisa ketemu 3 bulan. Asli ya. Iya. Itulah. Ya paling kayak bikin konten sama teman-teman. Yang pertama di situ kendalanya kan. Kalau selebihnya sih paling ke tempat jauh, emang lokasi-lokasi yang jauh kayak misalnya jauh dari manusia. Tempat gitu saya ke Banjarmasin misalnya nih, tempat saya ke Banjarmasin susah. Betul. Ya paling gitu-gitu aja sih, keterbatasan lokasi aja sih. Nah sama sih sama kita juga sama sih, tapi alhamdulillah
Ya semoga kamu cepat ada penyusuran di sini, aku bisa makanya diajak gitu juga kan. Nah, yang pastinya kita kan udah udah ngobrol, maksudnya opini ini sih kebetulannya kayak gitu kan. Walaupun banyak hate, banyak yang like juga banyak. Ya pastinya di sini kan kita sebagai konten kreator kan menghibur. Mau itu merasa dibohongin atau enggak jangan tonton. Saya juga masih semangat sampai sekarang karena masih banyak kok orang yang memang masih suka, masih banyak yang support. Jadi ngapain orang mau ngejatuhin kita ikutin gitu loh. Ya udah biarin, mereka masih di bawah juga berusaha jatuhin kita. Toh juga mereka nggak. Coba kamu lihat deh orang yang ngejatuhin saya itu, dia di situ-situ aja juga. Nggak juga berkembang gitu. Orang itu pasti seperti itu. Kebanyakan kayak gitu. Harusnya mereka itu bagi haters kayak itu ya mereka harus mengembangkan diri sendiri, mereka harus bikin lebih baik lagi. Itu kan memotivasi kan sebenarnya agar lebih baik lagi kan. Tapi ya itulah penyakit hati. Susah ya, namanya juga manusia, kita berbeda-beda gitu, nggak ada yang sama gitu. Nah, yang pastinya dan thanks banget nih si Skeror terus aku bilang namanya si Kamaru ya. Ya, yang pastinya dia kita ngobrol ini hanya share opini gitu, kita berbagi pengalaman ya kadang kita juga masih belajar gitu, nggak terlalu bisa juga kita ngobrolin apa yang emang harus kita obrolin gitu ya, supaya adem, supaya kita enak berkonten kan. Pasti kayak itu perasaan juga kan, hati juga nggak enak, mood juga nggak dapat, pikiran mindset atau bikin ini juga nggak nafsu jadinya kan. Nah baiknya itu sih, semoga teman-teman yang lain juga pada mengerti, pada tahu dan pada pinter semua gitu. Kembali ke diri kita masing-masing aja. Betul deh. Gak usah ya dimasukin ke hati lah. Ya tonton karena lah gitu. Tonton aja, apalagi kalau kalian baru-baru ke dunia ya kayak gini ya, kalian siap-siap lah pokoknya. Apalagi teman YouTuber yang baru di sini. Ada juga teman-teman kita kayak Paranormal Journey apa itu ya. Alhamdulillah lah, maksudnya dari sekarang banyak gitu, dan alhamdulillah ya kita di Kalimantan juga punya itu gitu, nggak cuma di luar, kita Kalimantan Selatan juga punya kreator di mistis itu. Terkait dengan itu settingan rata-ratanya udah kita bicarakan makanya. Ya pastinya buat yang penasaran ya udah itu jawabannya, terserah kalian. Kalau ada yang merasa dirugikan juga, tidur di rumah saya juga nggak apa-apa. Iya kan, merasa dirugikan. Nggak salah. Mungkin dia jangan sholat atau gimana kali takut kan, macam-macam kan, orang kan macam-macam kan. Makanya ya udah nggak apa-apa lah. Yang pastinya thanks banget Kamaru udah bisa hadir di Pandas Podcast, meluruskan yang bengkok-bengkok dikit. Semoga video kita ditonton orang, kamu bisa sharing juga ke teman-teman yang lainnya. Maksudnya yang soal yang kamu favorit tadi Kaltara itu kan ya dari mereka juga kan ceritanya kan gitu kan ya pastinya. Semoga kita sehat semua di saat pandemi ini. Amin. Terus kita dilancarkan semua lah, dimudahkan lah, mau bikin apa yang pastinya jangan lupa ikuti protokol pemerintah, misalnya masker atau apa gitu kan ya, sebenarnya untuk tidak membuat orang sakit dan tidak membuat kita sakit, karena sejatinya sakit itu mahal, sehat itu juga mahal. Benar. Iya, apalagi di saat sekarang kan hidup itu susah, apalagi mati juga susah. Iya kan, sekarang susah mati. Bener. Nah, yang pastinya ya udah stay positif aja teman-teman semua, berpikir bagus, positif terus. Di sini kita hanya untuk menghibur dan tidak lebih selainnya ya. Oke, yang pastinya Pandas undur diri. Pandas Podcast. Oke. Pandas Podcast.